Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Medhekmani Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan. Sahabatku, pada hari ini, pekan Prapaskah yang kedua, sahabatku, pada hari Rabu, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, ada 3 godaan besar manusia, yaitu apa? Yaitu harta, tahta atau kekuasaan, dan kenikmatan, sahabatku. Kita sungguh menyaksikan di sekitar kita atau bahkan juga mengalaminya sendiri, sahabatku. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Sungguh kekuasaan atau jabatan seringkali berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk kelompok tertentu, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, Yohanes dan Yakobus berambisi untuk mendapatkan jabatan demi mengejar kemuliaan dan kemegahan duniawi, sahabatku. Sungguh Yesus mengajarkan bahwa jabatan atau kekuasaan
untuk melayani, untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan diri sendiri, sahabatku. Sahabatku, kekuasaan artinya menjadi besar dimaksudkan untuk menjadi pelayan, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sangat mungkin seorang pemimpin harus memanggul salib dan memberikan nyawanya untuk banyak orang, sahabatku. Karena itu, pemimpin yang jujur dan bekerja untuk kebaikan bersama akan mengalami penderitaan dalam melayani, sahabatku. Sungguh, penderitaannya adalah ungkapan ketaatan kepada Allah yang diganjar dengan kemenangan dan kemuliaan sejati, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang dikasihi Kristus, kita tutup renungan singkat ini dan kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, bantulah kami untuk mengalami cinta-Mu, agar apa yang terbaik dalam diri kami bisa diwujud nyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, karir kita, kekuasaan kita, harta kita, seyogyanya, mari kita gunakan semua itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, sahabatku, tetapi untuk menjadi sarana berkat, sarana berbagi bagi banyak orang, dan juga orang banyak semakin merasakan nikmat syukur Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, penderitaan bisa datang bertubi-tubi, tapi disitulah kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Siap memanggul salib Tuhan, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.